Negara macam apa Kroasia itu? Kroasia terkenal sebagai negara wanita cantik. Wanita di sini tidak hanya putih dan cantik, tinggi dan ramping. Juga dikenal karena keramahannya. Di Kroasia, antusiasme dan kecantikan mereka sering menarik perhatian banyak wisatawan. Tinggi rata-rata pria dan wanita di Kroasia termasuk yang tertinggi di Eropa dan dunia. Tinggi rata-rata pria sekitar 1,85 meter. Tinggi rata-rata seorang wanita adalah sekitar 1,75 meter. Kroasia pernah menjadi bagian dari Uni Yugoslavia. Dengan disintegrasi Yugoslavia, Kroasia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1991. Niki adalah tempat dengan sejarah panjang, kaya budaya. Sebutkan Kroasia, apa yang terlintas dalam pikiran? Ini Gigi, Legion Kotak-Kotak dan Modric. Ini adalah Rhapsody Kroasia dengan melodi yang kuat. Tahu pemandangan alam yang menakjubkan. Sebutkan Kroasia, banyak orang memikirkan Plate Legion dan Modric. Legion Plate adalah julukan tim nasional sepak bola Kroasia. Populasi Kroasia hanya 4 juta. Namun, ia mencapai semifinal 2 kali di Piala Dunia 1998 di Prancis dan Piala Dunia 2018 di Rusia, Piala Dunia 1998 di Prancis. Pertama kali Legion Kotak-Kotak berpartisipasi, pencapaian luar biasa, dan dia finish ketiga, Piala Dunia 2018 di Rusia. Plate Legion mencapai final lagi, meski kalah dari tim Prancis dan meraih runner-up, tapi penampilan mereka cukup luar biasa, memenangkan rasa hormat dan cinta dari penggemar di seluruh dunia. Luka Modric adalah perwakilan dari sepak bola Kroasia kontemporer. Salah satu talenta tersebut lahir pada 9 September 1985 di Zadar, Kroasia. Dia telah memenangkan pujian luas untuk permainan lini tengahnya yang luar biasa dan keterampilan sepak bola yang luar biasa. Dia telah memenangkan sejumlah penghargaan individu untuk penampilannya yang luar biasa, termasuk pemain terbaik dunia. Modric saat ini bermain untuk Real Madrid di Liga Spanyol. Kroasia Rhapsody adalah komposisi musik yang disukai oleh penonton di seluruh dunia. Dilakukan oleh pianis Kroasia terkenal Maxim Morfica. Pekerjaan ini ditandai dengan ritme yang hidup dan melodi yang penuh gairah. Ini juga menunjukkan kegigihan orang dalam perang dan cinta yang mendalam untuk tanah air mereka. Kroasia adalah salah satu tujuan utama di Eropa yang layak dikunjungi. Kualitasnya tinggi dan harganya murah, fitur pemandangan yang luar biasa menarik banyak wisatawan. Kroasia kaya akan keajaiban alam. Dari garis pantai yang megah hingga pegunungan yang megah, ke danau dan hutan yang tenang, di mana-mana indah, tembok kota kuno Dubrovnik, situs bersejarah pula arena. Selain pemandangan unik seperti organ laut di Zadar, semuanya adalah pemandangan yang harus dilihat di Kroasia. Kroasia adalah negara yang relatif maju di Balkan Barat. PDB Kroasia mencapai 76,4 miliar euro pada 2023. PDB per kapita sekitar 19.000 euro. Pariwisata merupakan dukungan penting bagi perekonomian nasional. Ini menyumbang sekitar 20% dari PDB. Kroasia juga memiliki arsitektur yang lebih berkembang. Industri pembuatan kapal dan farmasi Kroasia dulunya adalah negara yang relatif maju dalam industri pembuatan kapal. Industri pembuatan kapal Kroasia pernah menduduki peringkat ketiga di dunia. Gaji bulanan rata-rata di Kroasia sekitar 1,30 euro. Itu berada di tingkat menengah di negara-negara Eropa, ke Liechtenstein, Swiss, Luxembourg, dan negara-negara lain. Gaji rata-rata umumnya di atas 5.000 euro. Namun tingkat harga di Kroasia relatif terjangkau. Jadi negara macam apa Kroasia itu? Selanjutnya mari kita berjalan ke Kroasia bersama jelajahi secara detail geografi dan humaniora uniknya. Keindahan alam dan warisan sejarah, Republik Kroasia, Kroasia singkatnya. Ini adalah negara yang terletak di barat laut semenanjung Balkan. Di Eropa Selatan, Tengah, Barat Laut, dan Utara berbatasan dengan Slovenia dan Hongaria. Masing-masing Bosnia dan Herzegovina, Velin, Montenegro, Laut Bini Adriatik Barat dan Selatan. Luas totalnya sekitar 5.594 km persegi mulai Agustus 2023. Total populasi Kroasia adalah 4 juta. Itu sekitar 1/6 dari populasi Shanghai. Kelompok etnis utama adalah Kroasia. 94% dari populasi adalah Serbia. Ada 22 etnis minoritas termasuk orang Italia. Bahasa resminya adalah Kroasia. Agama utama adalah Katolik. Zagreb adalah ibu kota Kroasia, terletak di bagian utara Kroasia. Pusat ekonomi, budaya, dan transportasi, Zagreb memiliki sejarah panjang. Ini adalah salah satu kota tertua di Kroasia. Dalam sejarah, dia adalah ibu kota dari beberapa dinasti. Saksikan naik turunnya Kroasia. Zagreb adalah rumah bagi banyak situs warisan sejarah dan budaya, seperti kastil kuno,
Bangunan-bangunan ini tidak hanya memamerkan warisan sejarah dan budaya Kroasia. Ini juga menawarkan pengunjung jendela ke dalam sejarah dan budaya Kroasia. Dubrovnik terletak di Kroasia Selatan. Ini adalah kota abad pertengahan yang terpelihara dengan baik, dikenal sebagai Mutiara Laut Adriatik. Kota kuno Dubrovnik dibangun pada abad ke-7 Masehi, dengan tembok kota yang megah dan bangunan kuno, seperti Benteng Rovirianak. Ini dulunya adalah lokasi syuting Red Treasure dan Iron King di serial TV Amerika Game of Thrones. Selama musim panas, berbagai festival musik dan pameran seni diadakan di sini. Zadar adalah kota bersejarah di Kroasia Barat. Ini juga merupakan kota terbesar kelima di Kroasia. Ini adalah alun-alun Romawi terbesar di pantai timur Laut Adriatik. Organ laut adalah salah satu atraksi paling terkenal di Zadar. Sebagai organ laut pertama di dunia, Duni dengan cerdik memanfaatkan efek suara yang dihasilkan oleh deburan ombak. Ciptakan pengalaman musik yang memabukkan. Setiap kali ombak melayang di atas tangga batu, melodi merdu naik bersama angin, mengambang di garis pantai Zadar. Itu menambahkan sedikit romansa dan fantasi ke kota. Pula terkenal sebagai harta karun reruntuhan Romawi kuno. Salah satu yang paling terkenal adalah Pula Arena. Ini adalah arena terbuka era Romawi yang besar. Dibangun oleh Kaisar Romawi pada abad pertama Masehi, dapat menampung 23.000 penonton. Teater prototip terbesar ke-6 yang masih ada di dunia. Selain itu pula juga memiliki Arc de Triomphe, tempat duel Roma kuno dan Bizantium. Kuil lengkungan menampilkan kecemerlangan peradaban Romawi kuno. Pantai Pula adalah tempat yang tepat bagi wisatawan untuk bersantai. Wisatawan dapat berjemur di sini, dirasakan kehangatan dan romansa Laut Mediterania. Split adalah kota terbesar kedua di Kroasia. Ini memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Ini adalah salah satu kota tertua di Kroasia. Istana Diocletian adalah salah satu monumen paling terkenal di Split. Dibangun pada tahun 325 mencakup 30.000 meter persegi. Luar biasa, selain Katedral Split, Gregalius Lane dan bangunan serta patung bersejarah lainnya, menampilkan warisan budaya yang kaya dari Split. Iklim Kroasia beragam karena lokasi geografisnya. Bagian utara memiliki iklim kontinental sedang, 4 musim berbeda, dan wilayah tengah dan selatan memiliki iklim pegunungan dataran tinggi. Musim dingin dan hujan salju sering terjadi. Pantai selatan dan barat daya memiliki iklim Mediterania. Kroasia kaya akan sumber daya alam, terutama hutan dan sumber daya air. Luis Suwenai Nasional 279 juta hektar pada tahun 2022. Tingkat tutupan hutan adalah papa kewakwana 7%. Karena medan dan kondisi iklimnya yang beragam, Kroasia juga memiliki sumber daya air yang melimpah. Ini memberikan dukungan kuat untuk pembangunan ekonomi negara. Sejarah Kroasia dapat ditelusuri kembali ke Roma kuno, abad ke-3 Sem. Dengan perluasan Roma, pengaruhnya secara bertahap menembus pantai Adriatik. Kroasia juga dimasukkan ke dalam wilayah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi secara resmi dibagi menjadi 2 bagian. Kroasia terletak di wilayah Kekaisaran Romawi Barat, terus menerima pemerintahan Romawi. Selama migrasi besar-besaran kelompok etnis pada abad ke-4 dan ke-7, di antara mereka, Ostrogoth mendirikan beberapa negara bagian di tanah Kekaisaran Romawi Barat. Periode abad ke-6, Kekaisaran Romawi Timur kembali menguasai wilayah saat Kekaisaran Bizantium menurun, dan perselisihan internal berlanjut. Kroasia terjerumus ke dalam kekacauan dan perpecahan. Kroasia mengambil keuntungan dari 10 babak yang kacau untuk membangun negara feodal awal. Pada abad ke-10, kerajaan Kroasia yang kuat didirikan. Desember 19, Kroasia berkaung seiring Yugoslavia lain. Tekome bintik kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia. Pada tahun 1945, ia menjadi anggota Republik Rakyat Federal Yugoslavia. Pada tahun 1993, berganti nama menjadi Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada Juni 1991. Kemerdekaan dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia dideklarasikan. Bergabung dengan NATO pada 2009. Aksesi ke Uni Eropa 1 Juli 2013. Sejarah Kroasia adalah salah satu implementasi yang penuh tantangan dan peluang. Untuk perkembangan modernisasi yang kuat, orang-orang Kroasia selalu mempertahankan ketekunan dan mengejar kehidupan yang lebih baik. Saat ini, Kroasia telah menjadi salah satu negara terpenting di kawasan Eropa. Sejarah budaya dan keindahan alamnya yang unik menarik wisatawan dan investor dari seluruh dunia. Jika ada kesempatan, apakah Anda ingin pergi ke Kroasia? Atau apakah Anda punya pengalaman atau cerita tentang Kroasia? Selamat datang di area komentar untuk meninggalkan pesan dan berbagi. Terima kasih telah menonton Duniaku hari ini. Tolong jangan pelit dengan suka dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.